Hello dear student Green Building. Materi kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan rating tools Green Building NB 1.0. Ya, kan sudah di-sharing ya, kriteria rating tools-nya lewat WhatsApp. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu persatu. Saya akan share screen dulu. Ini materinya nih sangat panjang ya, ada 40 slide, tapi saya pecah jadi dua slide, dua kali presentasi biar kalian bisa melihatnya satu persatu gitu ya. Site development ya, sebenarnya green building itu kan pekerjaan kita bersama-sama, pekerjaan dengan ME, terus kemudian dengan building management, dengan owner, tapi khusus untuk site development, ya, ini arsitek mempunyai peran yang sangat penting. Yang paling memahami site development adalah arsitek. Ya. Oke, saya langsung aja. Agenda kita apa sih? Kita akan bicara tentang site development. Bagaimana site itu dioptimalkan, dipergunakan seoptimal mungkin, terus kemudian potensi-potensinya dikembangkan, sehingga bisa mengoptimalkan green building, tetap menjaga ekologi, tetap menjaga kualitas orang yang hidup di site tersebut. Kemudian ada basic green area dan vegetasi, kemudian ada site and facility, kemudian ada green transportation. Ya, kita akan jelaskan di agenda saat ini mungkin dua topik dulu ya, site development sampai ke site facility, nanti detail green transportation ke kuliah berikutnya. Nah, kenapa sih kita tuh perlu memahami site development, ya, pengembangan site. Nah, seperti kita ketahui dari zaman dulu banget sampai sekarang itu bumi kita ya segini-gini aja gitu, nggak bertambah, sedangkan manusianya terus bertambah, ya kan? Nah, di sini kita bisa melihat orang-orang berbondong-bondong untuk hidup di kota. Jadi di sini akan menunjukkan level of urbanization. Jadi yang warnanya merah ini urbanisasinya yang rendah. Nah, terus kemudian yang 20-40% itu yang semakin tinggi, yang warnanya oranye, terus kemudian yang kuning itu 40-60%. Nah, ini kalau kita lihat Indonesia masuk ke 40-60% tingkat kepadatannya. Ya. Nah, yang tinggi-tinggi 60-80%, 80-100%. Maaf ya, saya kebalik ya. Mungkin yang merah ini yang urbanisasinya tinggi ya. Sedangkan yang semakin hijau itu semakin rendah. Ya. Ini seperti di New Zealand, di di utara, di Eropa Utara itu level urbanisasinya rendah. Nah, sedangkan kita masuk kriteria yang kuning ini. Oke, selanjutnya. Ini adalah pertumbuhan manusia, bukan pertumbuhan manusia, pertumbuhan urbanisasi. Dari kita lihat dari 1950 sampai prediksinya 250. Jadi diprediksikan waktu tahun 1990, nah itu prediksinya masih di 40%-an gitu. Terus diramalkan pada tahun 2020, 50% orang akan hidup di kota, benar kan? Nah, nanti pada tahun 2050 itu akan bertambah ya sekitar 60%. Ini kan prediksi. Tapi kalau kita lihat kondisi pandemi saat ini, kecenderungannya orang kembali lagi ke rural ya, karena mereka requirement-nya untuk hidup sehat ada di outdoor. Terus kemudian bekerja bisa online ya, bisa work from home. Jadi sesekali mungkin harus ke kota, tapi nggak setiap hari harus ke kota gitu. Kayak saya nih, sekarang saya kerja dari rumah saya di BSD, tapi saya bisa mengajar kalian, memberi materi kepada kalian, memberi asistensi kepada kalian yang ada di Jakarta. Ya. Nanti kemungkinan tren ini berubah. Nah, itu kita lihat nanti aja bagaimana trennya berubah. Karena informasi terakhir itu
Kalau dulu rumah-rumah yang ada di Jakarta atau di tengah kota sangat laku banget ya, karena pertimbangannya lokasi, lokasi, lokasi. Nah, sekarang orang-orang tuh kenapa mesti ke Jakarta kalau bisa kerja di Bali gitu? Kenapa mesti ke Jakarta kalau bisa kerja dari Bandung gitu kan? Jadi ke Jakarta hanya sesekali saja. Terus kemudian ini adalah urban sprawl fenomena. Nah, ini yang hingga saat ini orang berbondong-bondong untuk ke Jakarta. Akhirnya tumbuh kota-kota kecil karena keterbatasan secara ekonomi orang untuk membeli rumah di Jakarta. Akhirnya mereka beli rumah di Jabodetabek ya, di Jakarta, daerah Detabek ya, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang ya. Ya benar, di Botabek, Depok, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Nah, terus kemudian pada waktu pagi hari berbondong-bondong ke Jakarta, pada sore hari balik lagi ke rumahnya masing-masing yang berada di luar kota. Seperti itu. Bisa dibayangkan berapa jejak karbonnya, terus bagaimana menimbulkan kemacetan, terus bagaimana si kota Jakarta ini pada waktu siang hari dia bebannya sangat berat, ya itu bisa dibayangkan. Ini semua kan aktivitas-aktivitas yang menggunakan energi. Terus berikutnya, nah ini apa namanya? Sebenarnya ingin menunjukkan urban sprawl dari tahun ke tahun. Nah ini startnya 1973. Nanti banyak sekali lahan-lahan dibuka untuk apa namanya mengakomodir kebutuhan manusia akan rumah tinggal, kebutuhan manusia untuk hidup. Makanya urban sprawl tuh tumbuh dengan terus-menerus ya. Ini sampai tahun 2030 seperti ini. Jadi daerah lama-lama semua menjadi daerah urban atau daerah kota. Nah, apa sih side issue-nya? Oke, kita langsung masuk aja sini ya. Kenapa terjadi sebab dan dampak dari urban sprawl? Ya, kota itu didesain untuk kendaraan. Ya, mungkin sekitar 5 tahun terakhir ini pemerintah tuh membuat orang-orang, memotivasi orang-orang untuk menggunakan transportasi publik ya. Tapi sekarang kondisi sekarang kita lagi freeze ya, artinya transportasi publik pun orang-orang takut ya, akhirnya menggunakan transportasi private lagi gitu karena ketakutannya dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Tapi kita bicara kondisi yang apa namanya sebelum pandemi, dan kita berharap pandemi segera berlalu dan ada desain-desain atau ada aturan-aturan baru yang tetap memotivasi orang untuk menggunakan transportasi publik yang aman dan sehat. Kemudian division zone itu dibagi-bagi, terus ada transportasi berdasarkan kendaraan pribadi. Terus kemudian jalur kendaraan itu connecting-nya adalah dari door to door ya. Jadi kalau naik kendaraan umum tuh sebenarnya bukan umum ya, seperti taksi online, taksi itu bukan kendaraan umum ya. Itu masuk ke private, karena kalau naik taksi kan kalian sendiri. Ada orang yang sharing lagi nggak? Ada orang yang join lagi nggak kan? Itu connectingnya dari apa namanya, dari satu rumah ke rumah yang lain, langsung door to door trip gitu kan. Kalau di luar negeri itu mesti ada stasiunnya, ada haltenya, misalnya saya mau ke rumah si A gitu. Oh, kamu bisa nanti turun di halte ini, terus kemudian kamu akan sambung jalan kaki misalnya gitu ya. Biasanya tahun-tahun yang lalu kita suka ke Singapura untuk field trip, kita tuh jadi tahu misalnya kita di daerah Bugis mau ke Orchard ya. Nanti kita dikasih tahu, nanti kamu berhentinya di stasiun sini loh, di halte sini loh, deket, terus nanti ketinggal jalannya sekitar 5 menit gitu ya untuk mencapai hotel. Nah, itu beda banget kalau kita naik taksi kan langsung dari door to door. Nah, di Indonesia sendiri kan belum mengakomodir seperti itu ya. Terus people mempunyai kecenderungan untuk tinggal di landed house ya. Terus kemudian large development seek cheapest land. Jadi developer itu mencari lahan-lahan yang masih murah. Berarti kan lahan yang masih murah di mana? Adanya di luar kota. Ya. Nah, terus sehingga menimbulkan urban sprawl, high cost, terus nggak sustainable city, kemudian kota menjadi besar,
terus kemudian dibutuhkan interlink antar zone karena terbagi divisional zone, kemudian volume kendaraan bertambah, traffic congestion, traffic jam, terus the logic roadway create segregated blocks. Jadi apa namanya, jalan-jalan itu di sini maksudnya misalnya terbagi-bagi dalam blok tuh enggak gitu loh. Jadi fasilitas-fasilitas itu kendaraan langsung ke rumah seperti tadi ya, roadway next network serve door to door trip ya. Kemudian banyak rumah-rumah yang tumbuh di area hijau ya kan. Terus kemudian ada fenomena akan terbangun megacity gitu. Berikutnya lanjutkan yang tadi ya, karena terbentuk kota seperti ini, akhirnya ada perusakan terhadap kota itu sendiri. Ya. Kota itu merusak dirinya sendiri. Ada high cost infrastructure, high cost trip, low mobility, high pollution level, no way for pedestrian, public utilities and infrastructure can meet demand or underutilized. Terus kemudian ada extensive groundwater, land subsidence. Ada yang tahu land subsidence itu penurunan tanah. Terus kemudian tingginya footprint untuk bangunan, tingginya carbon footprint, tingginya ecological footprint, terus open space decreasing, open space itu semakin menurun, taman, green area itu semakin menurun, terus produktif dan di middle class itu artinya orang-orang yang ekonominya menengah itu termarginalkan. Artinya termarginalkan itu dia nggak tinggal di kota, tapi tinggalnya di suburban ya. Ini salah satunya saya nih, tinggalnya nggak di kota Jakarta, tapi di BSD. Ya, itu kan BSD masuknya suburban dari Jakarta. Jadi dia bukan Jakarta, dia masuk ke Tangerang ya, Kabupaten Banten. Jadi tinggi biaya hidupnya. Terus kemudian karena dieksplorasi terus tanahnya tidak cukup untuk pengembangan ke depan. Dan ini dibilang vulnerable to creeping disaster. Waduh, ini bencana sebenarnya. Jadi kemudian mengakibatkan orang tuh malas jalan, unhealthy, terus bisa gemuk, terus kota seperti ini nggak bisa, artinya kita nggak bisa dengan kota yang seperti ini. Ya. Nah, saya mau cerita sedikit dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, di mana orang-orang tuh menyadari kembali untuk berada di rumah, ya karena memang kita meminimalkan untuk keluar rumah ya. Kalau nggak penting banget nggak keluar rumah. Meeting kalau bisa online ya online gitu kan. Nah di situ ada tumbuh kesadaran-kesadaran untuk berolahraga, terus kemudian untuk hidup sehat, terus kemudian untuk perhatikan kehidupan sekeliling. Makanya kalau kita lihat sekarang trennya kan ada bikin urban farming, tiba-tiba orang yang senang berkebun, tiba-tiba ada orang yang suka olahraga, bersepeda. Nah, seperti itu. Itu menurut saya tuh sebenarnya kalau kita ambil hikmah dari pandemi ini memberikan memberikan hikmah untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Oke, saya langsung balik lagi ke sini. Nah, kita harus merubah paradigma itu. Ya. Bangun dengan vertical building. Sudah stop membangun bangunan-bangunan baru yang landed ya. Terus kita bisa redevelop bangunan yang sudah ada, ya ditingkatkan, digunakan kembali. Terus kemudian berpikirlah untuk mendesain dengan transportasi public oriented, bukan lagi private oriented ya. Artinya kalau dengan private vehicle itu menyediakan jalan-jalan yang besar, ya karena bilangnya infrastruktur semakin jalannya besar itu memotivasi orang untuk mempunyai kendaraan gitu. Ya. Fokus ke jalur pejalan kaki. Terus kemudian existing bangunan yang horizontal dibikin kompak dan dibikin vertikal itu supaya kapasitas suatu lahan itu bisa optimal. Jadi kayak kita bekerja di APL Tower
itu sebenarnya sangat optimal banget ya, sangat optimal. Di situ ada kampus, bahkan ada sekolah. Kalau pagi-pagi saya suka lihat ada anak kecil dianterin mama papanya untuk sekolah. Jadi kayak ada sekolah playground, terus kemudian ada gereja juga kalau nggak salah. Terus ada perkantoran, ada mall, itu kan sangat kompak banget. Bayangkan tuh dia luas secara tanah tuh hanya berapa meter persegi, tapi sudah bisa memfasilitasi banyak aktivitas. Terus kemudian ini ada bilang redevelop and transform brownfield area. Artinya lahan-lahan yang negatif itu bisa dialihfungsikan untuk menjadi lebih baik. Misalnya lahan TPA yang sudah nggak terpakai itu diperbaiki lagi. Terus kemudian lahan-lahan misalnya tempat genangan-genangan air itu bisa diperbaiki lagi untuk menjadikan lahan-lahan yang produktif. Ya. Terus kemudian slum area ditingkatkan, diperbaiki, kampung-kampung yang yang kumuh itu diperbaiki, dibikin rusun, tapi jangan rusun yang kumuh, tapi rusun yang memperbaiki kualitas hidup mereka. Terus reorientasi development kembali ke kota, ya. Jadi sebenarnya konsepnya Podomoro itu benar ya, back to city gitu. Tapi sekarang saya nggak tahu apakah masih ada konsep seperti itu, karena orang untuk tinggal di kota sekarang berpikir-pikir 2 kali gitu ya. Kok lebih nyaman kerja di suburban, ya, di kota-kota yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, dan kerjanya bisa remote, terus kemudian sesekali aja ke Jakarta. Ya. Terus kemudian berikutnya ini memperbaiki lagi transportasi publik, hubungan transportasi publik, bagaimana mengkonektingkan antara LRT, MRT, komuter line, Transjakarta dengan jalur pejalan kaki. Jadi orang kalau mau naik Transjakarta itu nggak bilangnya, aksesnya jauh, aksesnya nggak enak itu untuk ke haltenya. Nah, terus kemudian misalnya turun dari KRL, mau sambung ke Transjakarta, aksesnya juga dekat. Nah, itulah menyambung-nyambung dari transportation network. Terus kemudian menyediakan pedestrian path, bicycle, terus kemudian meminimalkan ya kendaraan-kendaraan bermotor gitu kan. Ini kita sekarang dimanjakan dengan Gojek, dengan Grab motor, ya jadi kemana-mana gampang. Dengan naik ojek, nggak ojek jadi males buat jalan. Tapi kalau tersedia jalur pejalan kaki yang nyaman, nanti kalian termotivasi untuk berjalan kaki. Nah, terus berikutnya ini saya ambil salah satu contoh bangunan di Singapura. Nah, ini waktu kalau nggak salah field trip keberapa ya kita ke Sky Terrace nih. Nah, ini kita melihat bagaimana bangunannya kompak ya untuk hunian, sedangkan di bawahnya itu untuk publik, ada mallnya hanya 1 lantai, menyediakan tempat makan, terus tempat rekreasi, terus kemudian baru di atasnya gabungan antara kantor ataukah apartemen. Ya. Kemudian respon terhadap site level. Nah, ketika bangunan itu sudah ada, nah, kita melihat bagaimana infrastruktur yang ada di sekelilingnya, dekat dengan transportasi publika, terus kemudian bagaimana transportasi transform ya perubahan dari daerah yang kita bilang slum area atau brownfield area, kemudian kita upgrade menjadi yang produktif gitu. Terus kemudian bangunan yang meminimalkan building footprint ya dengan mengikuti regulasi, dengan menyediakan open space ya. Terus memprioritaskan jalur pejalan kaki, membuat connecting antara satu bangunan dengan bangunan yang lain, dengan jalur pejalan kaki lebih dekat, ada shortcut ya. Terus kemudian ada menyediakan jalur pejalan kaki antar bangunan. Jadi kalau misalnya dari bangunan A ke bangunan B, nah seperti yang dilakukan di APL Tower, kalau mau ke Neo Soho, nggak perlu keluar dulu loh, nggak perlu turun jalan, tapi ada connecting-nya lewat
Central Park, kemudian ada bridge-nya. Nah, bridge-nya itu kan jadi tempat spot foto-foto ya, tapi itu sebenarnya adalah upaya memotivasi orang untuk jalan kaki. Jadi dia nggak perlu keluar dari bangunan itu dulu, tapi ada connecting-nya gitu ya. Terus membangun bangunan lebih kompak dan lebih vertikal ya. Itu bagus banget untuk meminimalkan carbon footprint ya, dan lebih ekologis karena banyak ruang hijau yang tersedia. Kemudian ini adalah bad tendensius ya, karena kecenderungan kita tuh ya udah yang penting kita nyaman aja dalam ruangan. Terus kita nggak perhatikan sekeliling kita, yang penting kita nyaman gitu. Padahal kita harus melihat ke luar juga. Terus kemudian fokus ke internal side ya, misalnya yang penting lahan saya nggak kebanjiran, terus lahan kita tinggikan. Terus kita bikin pompa yang airnya dikeluarkan. Nah, itu kan mempengaruhi ke lahan-lahan di sekitarnya. Terus kemudian hanya memperhatikan site kita saja. Site kita tuh baik, sehat, tapi kita tidak memperhatikan site sekeliling kita. Terus memperhatikan estetika, tapi maintenance-nya tinggi. Estetika macam-macam, estetika landscape, estetika bangunan. Terus kemudian excessive impervious surfaces, ini maksudnya apa namanya, selubung bangunannya itu memberikan dampak atau estetikanya, misalnya dari kaca memberikan dampak yang kurang baik terhadap di sekitarnya. Terus kemudian menggunakan tanaman-tanaman yang dari luar. Wah, kita bilang ini keren banget nih. Asalnya dari mana? Oh, dari Afrika, diambil ditanam di sini gitu. Nah, kita lebih baik menggunakan tanaman-tanaman lokal. Nah, ini desain mission-nya. Kita harus create good microclimate dengan minimalkan heat island effect ya. Jadi kita nggak boleh berfokus hanya thermal comfort di dalam ruangan, tapi di luar nggak kita perhatikan. Terus bangunan yang memproteksikan atau meminimalkan banjir di sekelilingnya. Jadi kan peraturan Pemda DKI saat ini bagaimana zero runoff di dalam maksudnya pengelolaan air hujan itu di dalam site. Jadi sudah keluar site itu sudah nggak ada lagi air yang keluar. Jadi apa namanya, air hujan bisa dikelola sendiri oleh site itu tersendiri. Jadi nggak menimbulkan banjir di lingkungannya. Terus mempertimbangkan dampak-dampak buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Terus kemudian memperhatikan estetika, tapi juga low maintenance landscape. Nah, terus mengurangi dampak efek dari bangunan ke luar. Nah, ini yang berikutnya dengan menggunakan strategi lainnya ya untuk penghijauan dengan menggunakan pohon-pohon lokal. Ya. Ya. Di sini ada beberapa antisipasi. Kita bisa membangun kota yang baru atau kembali ke kota. Membangun kota yang baru, kita mencoba dengan Grand City atau Satellite City. Ya. Sedangkan untuk kembali ke kota, kita mengoptimalkan kota yang sudah ada, membuat lebih compact, terus kemudian apa namanya, mengutilize lahannya itu lebih baik gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sustainable city. Nah, ini Garden City, ini di ADS 4 ada yang pakai konsep Garden City, kalau nggak salah si Arlin ya. Jadi Garden City itu konsepnya yang lalu itu rumah dan tempat bekerja itu di satu area yang sama. Makanya terjadi polusi. Jadi orang yang tinggal dekat pabrik itu bisa kena penyakit paru-paru karena kena polusi, hidupnya nggak sehat. Nah, kemudian hari ini tinggal di suburban, terus kerja di polusinya tinggi. Jadi masih tetap aja terpapar polusi, tapi nggak sepanjang hari gitu ya. Nah, esok itu diharapkan itu sama-sama baik ya dengan apa? Dengan
Garden City. Jadi seperti konsepnya Singapura. Singapura itu negara ya, bukan kota ya, negara kecil. Nah, itu konsepnya itu dia mau bikin kota di dalam taman. Jadi bukan taman dalam kota. Ya, konsep awalnya itu adalah kota taman dalam kota. Sekarang jadi kota dalam taman. Kalau kota dalam taman yang paling mendominasi adalah ya tamannya itu. Terus mereka melakukan banyak membangun bangunan yang bikin kita wow gitu ya. Salah contohnya di apa namanya di Changi, aduh kok tiba-tiba saya lupa tuh ya. Oh, Jewel. Di Changi ada Jewel. Itu kan mereka membuat area hijau ya, area hijau yang imitasi. Sebenarnya nggak imitate ya, mereka menciptakan. Orang tanamannya sungguhan itu beneran kok. Terus hawanya juga enak gitu kan. Nah, itu membuat taman di dalam kota yang berikan dampak kesehatan terhadap masyarakatnya ya, dampak psikologis gitu. Terus juga sebenarnya itu menjadi apa namanya? Menjadi income juga karena dikunjungin orang-orang kayaknya gaya banget gitu ya kalau udah foto dijual gitu, terus nanti diposting di Instagram gitu. Nah, kalau ke sana mereka sudah siap dengan strategi ekonominya, banyak souvenir yang dijual, terus kemudian banyak apa namanya banyak tempat-tempat makanan, tempat hangout gitu. Jadi yang didapatkan tuh berlipat ya, bukan hanya secara ekologi tapi juga secara ekonomi. Ya, kalau kita lihat di sini, ini Central City, terus ini Garden City-nya itu dia bikin kota-kota sendiri yang suburban sebenarnya ya. Suburban ini harusnya saling mendukung gitu ya. Dan sebenarnya lebih baik lagi kalau kita bekerja di kota yang sama di mana kita tinggal gitu ya. Nah, kalau ini Satellite City, remote from workplace, create traffic for commuter, raise other environmental and social studies. Nah, ini kalau kita lihat berangkat dari sini nih. Ya, ini adalah Jakarta, sedangkan ini kota-kota suburban pendukungnya. Nah, ini kalau kita lihat kota Satellite City itu seperti apa sih? Kota yang berkembang sendiri, yang mempunyai fasilitas-fasilitas sendiri, gitu. Ini kalau kita lihat unit country, ini 30 sampai 50 km, terus ini radius 7 km, ini 2 km sampai 3 km. Jadi kalau bisa tuh kita tinggal di suatu tempat, bekerja di tempat itu juga, lokasi yang nggak terlalu jauh lah, 2 sampai 3 km, paling jauh 7 km, anak-anak juga sekolah di area situ. Terus ini sebenarnya yang telah dilakukan oleh pemerintah zaman Belanda. Dia bikin bikin rumah, penataan kawasan rumah di Menteng. Ya. Kalau kita bilang Menteng romantisme. Nah, Menteng itu dibangun sebagai suburban greenfield ya, jadi ditata sedemikian rupa, pohon-pohonnya, infrastrukturnya, gitu. Terus kemudian kenapa Menteng itu seperti kayak daerah premium, memang karena itu didesain dengan seksama, ya tidak dibiarkan tumbuh sendiri, disediakan fasilitas-fasilitasnya. Nah, terus kemudian memilih site, ya memilih site. Kalau kalian punya kesempatan memilih site, pilihlah site yang dekat dengan fasilitas-fasilitas publik. Ya, dekat dengan tempat makan, dekat dengan rumah sakit, pemadam kebakaran, dengan taman, dengan sekolah, terus dengan kantor pos gitu. Yang sebisa mungkin radiusnya adalah radius pejalan kaki. Jadi ketika itu kan kebutuhan dasar manusia ya, pengen makan gitu kan. Ketika dia pengen makan dia tinggal jalan aja, nggak perlu naik kendaraan. Terus pengen ke taman, pengen ke sekolah dengan radius jalan kaki. Kok ini lagi sebentar, kok balik lagi. Nah, ini kan contohnya dekat dengan transportasi publik. Ini di Palmerah. Ini saya tiap hari dulu. Tiap hari lewat sini saya udah
hampir 6 bulan nggak naik kereta. Terus kemudian ini Transjakarta, ini kalau nggak salah di mana ya, saya lupa nih, MRT atau di mana ini. Terus kemudian ini halte, ini lucu banget haltenya didesain bentuknya radio kalau nggak salah di Jepang. Nah, ini beberapa case study yang menunjukkan Grand Mall yang ada di Hong Kong dan yang ada di Jakarta. Ya. Ini sifatnya mixed use juga. Terus kemudian parkirnya terbatas, limited parking area, tapi dia connecting, bedanya dia satu di connecting dengan MRT dan dengan city check-in yang ini nggak terintegrasi dengan transportasi publik, ya. Terputus dengan transportasi publik. Ya. Sayang sekali kalau satu building tidak connecting dengan transportasi publik. Oke, saya rasa sekian dulu ini kuliah kita. Saya stop share. Oke. Nanti saya akan lanjutkan ke video berikutnya. Ini nanti saya upload dulu. Stay safe, stay healthy.